dari surat Yunus ayat 40 sampai 41 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa minhum may yu'minu bihi wa minhum may la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin wa yang kadzabuka faqul liya'maliyakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma. Lanjutan pertama itu waminhu izhar karena mati bertemu dengan ha. Waminhum ma itu idgham mutamassil lain karena mati bertemu dengan mim. Mayu itu idgham diguna karena mati bertemu dengan ya. Bihi mat silang qasirah. Waminhu itu izhar karena mati bertemu dengan ha. Mala itu idgham bila guna karena mati bertemu. Lalu saya akan menjelaskan tentang kandungan surat Yunus ayat 40. Yang pertama adalah terdapat dua golongan manusia, yaitu manusia yang beriman kepada Al-Quran dan manusia yang tidak beriman kepada Al-Quran. Yang kedua adalah manusia yang beriman kepada Al-Quran tentunya beriman kepada Allah, sedangkan manusia yang tidak beriman kepada Al-Quran tentunya manusia-manusia yang tidak beriman kepada Allah. Dan yang ketiga adalah Allah lebih mengetahui siapa yang beriman dan siapa yang tidak, siapa golongan yang membuat kerusakan dan siapa yang tidak membuat. Lalu kandungan surat Yunus ayat 41. Yang pertama adalah amal yang kita kerjakan untuk kita sendiri dan amal yang mereka kerjakan untuk diri mereka sendiri. Yang kedua adalah kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada mereka. Yang ketiga adalah kita tidak boleh mencampuri urusan agama mereka. Dan yang keempat adalah kita akan mendapatkan balasan atas segala perbuatan kita, baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Toleransi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah toleransi internal umat Islam yang terdapat dalam hadis riwayat Al-Bukhari, di mana seorang sahabat itu bertanya, dia tidak sanggup dengan seorang imam yang bacaannya panjang. Maka Rasulullah bersabda agar barang siapa yang mengimami sholat, maka ringankanlah atau bacaannya jangan terlalu panjang, karena terdapat orang yang sakit, lemah, atau memiliki keperluan. Lalu yang kedua adalah toleransi antar umat beragama yang terdapat dalam hadis riwayat Al-Bukhari, di mana Al-Tufail bin Am itu mendatangi Rasulullah dan bercerita bahwa Daus, yaitu salah satu kabilah Yaman, itu durhaka dan menolak ajaran agamanya dan meminta Rasulullah mendoakan mereka binasa. Lalu Rasulullah pun mendoakan kabilah Daus agar diberi petunjuk dan datanglah mereka bersama orang muslim atau masuk Islam. Kandungan surah Al-Quran Al-Maidah ayat 32, pentingnya memelihara kehidupan manusia dan menghindari tindakan yang dapat membahayakan atau membunuh orang lain. 1. Melarang membunuh orang lain tanpa alasan yang sah. 2. Menghargai dan memelihara kehidupan manusia. 3. Menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat. Ada dua hadis, yaitu hadis riwayat Bukhari dari Muslim. Tidak ada seorang muslim yang memelihara kehidupan seorang muslim kecuali Allah akan memelihara kehidupan di dunia dan akhirat. Hadis yang kedua, riwayat dari Abu Daud. Siapa saja yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka Allah akan memelihara kehidupannya dan memberikan kebaikan di dunia dan akhirat. Jadi di sini saya ingin menjelaskan jawaban dari nomor 4. Pertanyaan itu adalah isi kandungan dari surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat ke-35. Yang pertama itu Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan ampunan dan pahala yang besar bagi mereka yang selalu zikrullah atau senantiasa mengingat Allah serta bertasbih kepadanya. Yang kedua, perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama dalam melaksanakan amal ibadah tanpa melihat perbedaan dari keduanya kecuali iman dan takwa. Yang ketiga itu senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan lisan. Nah, yang keempat itu menjaga kemaluan dan kehormatan dari perbuatan haram, berpuasa untuk menundukkan syahwat dan hawa nafsu. Nah, Ali bin Abi Thalib merupakan salah satu tokoh muslim sangat menjunjung tinggi kehormatannya dan keluarganya. Beliau senantiasa menjaga diri dari perbuatan yang dapat mencela nama baik dan martabatnya. Ali selalu menjaga lisan maupun perbuatannya. Terima kasih. Nomor 5, muru'ah. Muru'ah adalah sikap menjaga akhlak yang baik dan menghindari akhlak yang tercela. Contohnya, bertutur kata yang baik dan sopan, menjauhi makanan dan minuman yang haram, menjaga pergaulan seperti menjauhi zina, terus menjauhi pergaulan bebas, menjaga amanah, menjauhi prasangka yang tidak baik, menjaga perkataan, dan menghindari luapan energi yang berlebihan. Misalnya, kamu merasa terlalu senang atau terlalu sedih, itu tidak boleh ya, sebaiknya dihindari. Terima kasih.
Ali Abdul Halim dalam bukunya yang berjudul Ikhlas tahun 2010 mengatakan bahwa ikhlas terbagi menjadi 3 tingkatan. Jadi yang pertama itu ada ikhlas orang awam atau orang umum, yang kedua ada ikhlas orang khawas atau orang khusus, dan yang ketiga ada ikhlas orang khawasul khawas atau orang yang luar biasa. Jadi yang pertama itu orang awam atau orang umum itu adalah di mana seseorang beribadah dengan tujuan untuk mencari keuntungan dunia dan akhirat. Dan yang kedua yaitu adalah orang khawas atau orang khusus, yang dimana seseorang beribadah dengan tujuan untuk mencari keuntungan akhirat dan sehingga ia tidak berorientasi pada keuntungan di dunia. Lalu yang terakhir adalah orang khawasul khawas, orang yang luar biasa, di mana seseorang dikategorikan termasuk orang khawasul khawas pada saat ia beribadah tanpa motivasi dengan tujuan hanya untuk mengharap ridha Allah. Menurut Ibnu Hajar, penulis kitab Fath al-Bari, malu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah malu naluri atau garizah, yaitu malu yang diciptakan oleh Allah pada diri hamba agar hamba tersebut mau melakukan kebaikan dan menghindari keburukan serta memotivasi agar berbuat yang indah. Nah, inilah yang merupakan cabang dari iman, karena bisa menjadi perantara untuk menaiki derajat iman. Lalu yang kedua adalah malu yang dicari atau dilatih atau muktasab. Nah, ada kalanya ini merupakan bagian dari iman, seperti rasa malu sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti, sehingga menjadikannya mempersiapkan diri untuk menemui Allah di akhirat nanti. Nah, ada kalanya ini merupakan bagian dari ihsan juga, seperti rasa malu sebagai hamba karena memiliki rasa takarub atau merasa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang merupakan puncak dari macam-macam cabang iman. Jadi saya akan menjelaskan nomor 8. Jawaban itu menurut Abu Sulaiman Ad-Darani, zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang dapat menyibukkan diri kita sehingga melalaikan Allah. Dan menurut Rogib Al-Isfahani menjelaskan bahwa zuhud bukan berarti meninggalkan usaha untuk menghasilkan sesuatu seperti yang banyak disalah pahami orang, karena yang seperti itu mengatakan pada kerusakan alam dan bertentangan dengan takdir dan peraturan Allah. Nomor 9, adab dalam menggunakan media sosial adalah etika pada saat menggunakan media sosial dan diberlakukan untuk seluruh pengguna media sosial agar tidak bertindak semena-mena kepada orang lain di media sosial. Cara menggunakan media sosial yang sehat, yang pertama, tidak asal memberikan berita asal yang jelas sumbernya. Terus yang kedua, tidak sembarangan membagikan data pribadi di media sosial. Yang ketiga, menggunakan media sosial untuk hal-hal yang bersifat positif. Yang keempat, tidak boleh memberikan berita hoax atau palsu. Yang kelima, tidak boleh menggunakan media sosial sebagai media untuk menyebarkan hal yang negatif. 1. Bersikap sopan dan santun seperti menggunakan bahasa yang baik dalam berkomentar dan tidak menghina orang lain. 2. Tidak menyebarkan hoaks dan informasi palsu. 3. Memverifikasi kebenaran suatu berita sebelum membagikannya. Nomor 4. Tidak menggunakan media sosial untuk fitnah dan gibah. Nomor 5. Menghindari gosip dan tidak menyebarkan aib orang lain di media sosial. Nomor 11, Imam Ahmad bin Umar Asy-Syatiri mendefinisikan bahwa nikah secara bahasa yaitu berkumpul atau menggabungkan. Rukun menikah ada 5, yaitu yang pertama calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan sigot. Sigot yaitu ijab dan kabul. Yang bagian pertama itu ada syarat menikah. Yang pertama ada calon suami. Nah, yang pertama itu calon suami harus benar laki-laki, dan yang kedua calon suami bukanlah orang yang haram dinikahi oleh calon istri, baik hukum nasab, pernikahan atau sepersusuan. Nah, yang ketiga itu tidak terpaksa. Yang keempat ada calon suami diketahui jelas identitasnya, dan yang kelima tidak sedang melakukan ihramah. Menurut Ibnu Hajar, penulis kitab Fath al-Bari, malu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah malu naluri atau garizah, yaitu malu yang diciptakan oleh Allah pada diri hamba agar hamba tersebut mau melakukan kebaikan dan menghindari keburukan serta memotivasi agar berbuat yang indah. Nah, inilah yang merupakan cabang dari iman, karena bisa menjadi perantara untuk menaiki derajat iman. Lalu yang kedua adalah malu yang dicari atau dilatih atau muktasab. Nah, ada kalanya ini merupakan bagian dari iman, seperti rasa malu sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti, sehingga menjadikannya mempersiapkan diri untuk menemui Allah di akhirat nanti.
Nah, ada kalanya ini merupakan bagian dari ihsan juga, seperti rasa malu sebagai hamba karena memiliki rasa takarub atau merasa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang merupakan puncak dari macam-macam cabang iman. Cara sebagai wali: 1. Islam, 2. Balik sudah dewasa, 3. Berakal sehat, 4. Mereka bukan seorang budak. F. Adil dan bukan orang fasik. G. Urutan wali adalah bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung, laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara seayah, anak laki-laki dari saudara kandung, anak laki-laki dari saudara seibu, paman, dan anak laki-laki paman. H. Bagi perempuan yang tidak memiliki wali, misalnya wali sudah meninggal, maka walinya adalah pemimpin di daerah tersebut. Syarat dari 2 orang saksi, yang pertama Islam, yang kedua wali, yang ketiga berakal sehat, yang keempat merdeka, yang kelima laki-laki, dan yang keenam adil. Atau tajud qabul. Jadi yang pertama, tajud qabul dilaksanakan dalam keadaan bersambung. Yang kedua, tidak ditambahi dengan jangka waktu tertentu. Yang ketiga, lafaz jelas maknanya dan tidak dikaitkan dengan makna lainnya. Lalu dengan menggunakan kalimat tajud qabul dengan menggunakan kalimat nikah, tazwij atau aturan yang semakna. Lalu yang terakhir adalah tajud qabul boleh dilakukan selain menggunakan bahasa Arab. Hukum menikah ada 5. Yang pertama itu ada sunnah, wajib, mubah, makruh, dan haram. Yang pertama itu adalah sunnah, di mana seseorang sudah siap menikah lahir batin. Lalu yang kedua ada wajib, di mana seseorang itu sudah siap menikah dan dia itu kalau tidak menikah itu dia takut terjerumus ke perzinahan gitu. Habis itu yang ketiga itu ada mubah, di mana dia diperbolehkan menikah dan ada faktor-faktor yang menghalangi atau mengharuskan terlaksananya menikah. Lalu ada makruh, di mana ia sudah ada keinginan atau hasrat untuk menikah, tetapi dia belum siap untuk baik keuangan maupun biaya-biaya lainnya, atau maupun tidak siap untuk menafkahi keluarganya, belum siap, belum mapan. Lalu yang terakhir adalah haram, di mana seseorang haram hukumnya apabila ia ingin menikah tapi dia mempunyai niat yang buruk. Lalu ada masa idah. Masa idah itu adalah masa menantinya perempuan yang wajib dilaksanakan apabila dia setelah cerai. Nah, itu setelah cerai itu ada masa idahnya. Nah, untuk perempuan yang hamil, masa idahnya yaitu adalah setelah anaknya lahir. Lalu untuk cerai mati adalah 4 bulan 10 hari. Lalu untuk cerai hidup adalah 3 kali suci, dan apabila dia tidak haid maka dia 3 bulan masa idahnya. Nomor 13. Perbedaan pemikiran dan pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Haji Hashim Asy'ari. Pemikiran dan pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan belajar Al-Quran dan keislaman dari ayahnya, seorang khatib di Masjid Gede Kauman, Yogyakarta, serta beberapa ulama seperti Kiai Haji Soleh Darat bersama Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ia kemudian melanjutkan studi ke Mekah serta mendalami tafsir Al-Manas karya Muhammad Abdul. Hal ini mendorongnya melakukan perubahan besar dalam kehidupan keagamaan umat Islam di Indonesia. Salah satunya dengan mendirikan Muhammadiyah pada 18 November 1912. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan yang pertama, tujuan semata pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang berbudi luhur dalam agama, memiliki pandangan yang luas dan paham tentang masalah ilmu keduniaan. Yang kedua, pendidikan harus mencetak manusia-manusia yang berjiwa nasionalisme dan patriotisme sehingga bersedia untuk berjuang untuk kemajuan masyarakat. Yang ketiga, materi pendidikan harus meliputi pendidikan moral dan akhlak, pendidikan individu, dan pendidikan kemasyarakatan. Yang terakhir, model pendidikan memadukan 2 jenis pendidikan, yaitu pesantren dan sekolah umum. Pemikiran dan pendidikan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Pendidikan Kiai Haji Hashim Asy'ari belajar agama dari ayahnya, berbagai pesantren di Jawa, dan melanjutkan studinya ke Mekah selama 7 tahun hingga akhirnya mengajar di Masjidil Haram. Kemudian ia mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng dan mendirikan Nahdlatul Ulama atau NU sebagai gerakan keislaman di Indonesia. Pemikiran-pemikirannya yang pertama, dalam bidang tasawuf, Haji Hashim Asy'ari banyak dipengaruhi Al-Ghazali. Menurutnya, tasawuf bertujuan memperbaiki perilaku umat Islam yang sesuai dengan prinsip Islam. Yang kedua, dalam melawan
penjajahan Belanda, Kiai Hashim menginisiasi resolusi jihad yang dicetuskannya pada tanggal 22 Oktober 1945 yang diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Yang ketiga, dalam bidang politik, Kiai mengajak umat Islam untuk membangun dan menjaga persatuan. Yang keempat, dalam bidang pendidikan, tujuan pendidikan menurut Haji Hashim Asy'ari yaitu pemahaman terhadap pengetahuan adalah pembentuk karakter yang baik dan penuh dengan pemahaman serta benar dan sempurna sesuai dengan ajaran agama Islam. Perbedaan keadaan pemikiran Muhammad Alif Asy'ari Badawi, Rafi Atawi Jamaluddin, dan Al-Afghani Muhammad Abduh. Yang pertama, pemikiran Muhammad Alif Asy'ari mengirimkan pelajar Mesir untuk belajar ke Prancis, Italia, Inggris, dan Australia sebanyak 311 suara tahun 1813 sampai 1949. Yang kedua, pemikiran Rafi'ah Badawi, Rafi'at Atawi. Pokok-pokok pemikiran Atawi dibagi menjadi beberapa bidang, yaitu bidang pendidikan meliputi dua hal: pendidikan harus universal dan emansipasi wanita. Pendidikan adalah hak semua golongan, baik laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga, pemikiran Jamaluddin Al-Fatinahi menggagas ide pan-Islamisme umat Islam di dunia, yaitu paham yang bertujuan mempersatukan seluruh umat Islam di dunia. Yang terakhir, pemikiran Muhammad Abduh dalam bidang pendidikan, yaitu menawarkan agar lintas disiplin ilmu, yaitu antara kumpulan madrasah dan sekolah. Tujuannya untuk menggabungkan ekonomi antara lama dan ilmuwan modern. Rashid Ridho, kemunduran umat Islam berbagai aspek kehidupan adalah karena umat Islam mengejar ketertinggalan dari bangsa Eropa dengan satu syarat, harus kembali kepada ajaran Islam yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, merebaknya paham fatalisme di dunia Islam, padahal ajaran agama Islam mendorong umatnya bersifat dinamis. Yang ketiga, ilmu pengetahuan modern tidak bertentangan dengan agama Islam. Sudah sepantasnya umat Islam mendapatkan kemajuan. Yang kedua, Sultan Mahmud. Yang pertama, modernisasi dan reformasi, ingin memperbarui sistem pemerintahan dan militer Ottoman dengan mengadopsi teknologi dan metode barat. Yang kedua, pengembangan pendidikan. Sultan Mahmud II percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan kualitas hidup. Dan yang terakhir, pengurangan kekuasaan ulama, mengurangi kekuasaan ulama dan meningkatkan kekuasaan pemerintahan.